Ya gimana sih yang bisa kita expand berdua gitu loh. Cek. Nah, Oke, harusnya mantap sih ini. ya. Suara aku gimana bang? Jelas, jelas. Aman nggak? Aku gimana, jelas nggak? Jelas jelas jelas. Mantap, siap. Eh, kita mulai aja langsung ya. Boleh boleh. Bismillah, assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. halo teman-teman, kembali lagi di God and Beyond Podcast dan kali ini aku kedatangan salah satu teman sosmed yang spesial. Kenapa kenapa aku bilang spesial? Karena dia adalah seorang ateis di TikTok dan berani loh ngomong kalau dia tuh ateis. So, ya, makasih sudah bersedia, Bang Evotius. Aku manggilnya apa nih? Evo aja bang Evo. Bang Evo, oke. BTW teman-teman yang nonton di channel aku ini juga sebetulnya lagi nge-live di TikTok ya. Jadi ya teman-teman bisa langsung nonton TikToknya dia. Nanti aku akan eh, akan lampirkan di deskripsi akan sama TikTok dia. Soalnya dia suka nge-live tiap jam 3 sore. Betul ya, Bang Evo? Right. Betul betul betul. Oke, pertama langsung aja. Aku pengen tahu alasan Evo kenapa jadi ateis, Bang? Wow, kalau alasannya sih kayak multidimensional banget ya. Tapi kayak aku tuh dari dulu suka punya kayak nature buat mempertanyakan suatu hal gitu. Di mana nature untuk mempertanyakan suatu hal itu ke bawah sampai gede gitu. Dan menurut saya gitu kan generasi kita itu kayak diberikan kemewahan gitu untuk tidak hanya apa ya menelan sebuah klaim yang orang lain buat gitu. Dimana kita diberikan kemewahan kayak kita itu sudah punya teknologi, metode dan alat instrumen untuk memverifikasi sebuah klaim itu gitu kan. Nah, mungkin ingin tahu saya, rasa penasaran saya dan rasa kayak saya pengen mempertanyakan suatu hal itu tuh kayak berkesinambungan dengan kenapa sekarang saya jadi ateis gitu. Dan banyak juga gitu kalau alasannya seperti misalkan alasan personal, seperti bagaimana saya tumbuh di sebuah lingkungan yang juga religius gitu kan, tetapi saya mengobservasikan sebuah keanehan gitu kan dari bagaimana orang-orang di sekitar saya tumbuh walaupun mereka itu sangat religius sekali gitu. Tetapi ya itu kan akan jadi anekdot ya. Tapi kalau misalkan mainly kenapa saya jadi ateisme itu ya karena saya suka mempertanyakan suatu hal dan bahagianya tuh atau untungnya kita sudah diberikan kayak generasi kita itu kemewahan tentang teknologi dan juga alat metode untuk memverifikasi sebuah klaim kayak gitu sih. Oke, jadi yang aku tangkap adalah kamu tuh orangnya sama kayak aku juga ya sebetulnya. Jadi kita adalah orang yang skeptis, kita suka mempertanyakan suatu hal, but aku pengen tanya satu hal yang lebih spesifik deh mengenai alasan kamu jadi ateis. Ada nggak? Misal kayak mungkin dalam kasus aku pribadi adalah aku jadi naturalis itu tuh karena power of evil biasanya. Karena yang evidensial ya, bukan Mhm. yang logical. Yaitu masalah kejahatan, masalah Ya. penderitaan. Dalam kasus kamu, kalau boleh tahu apa ya, ada satu argumen kah yang against theism yang buat kamu kayak, wah ini kayak bisa nih kita pakai untuk membuktikan kalau, bukan membuktikan ya, tapi untuk meragukan kalau Tuhan teistik itu ada. Itu ada nggak argumen seperti itu? Ada sih seperti ya bagaimana problem of evil itu gitu kan sampai sekarang itu masih bahkan di bidang filsafat pun masih contentious banget gitu kan. Nah, menurut saya kayak karakteristik dari Tuhan-Tuhan yang teisme sajikan itu kayak saling berkontradiksi satu sama lain dan juga apa fenomena alam yang kita temukan gitu. Jadi berkontradiksi dengan satu sama lain dan juga dengan fenomena di dunia ini yang kita observasikan kayak gitu. Seperti tadi problem of evil gitu kan. Bagaimana kalau Tuhan itu maha kuasa tapi maha kuasa dan maha penyayang, maha mengetahui tapi banyak sekali gitu penderitaan dan rasa sakit yang manusia itu alami gitu. Misalkan natural evil gitu kan, misalkan seperti keberadaannya cancer, misalkan seperti adanya bencana alam. Hal-hal ini tuh kayak sangat kontradiktif dengan Tuhan yang maha kuasa dan juga maha penyayang gitu kan. Seperti analoginya tuh kayak gini, kalau misalkan saya pengen kasih kamu nih Toyota Alphard gitu kan, saya pengen kasih kamu Toyota Alphard tapi saya harus mukul kamu dulu gitu 20 kali gitu. Kenapa gak langsung aja kenapa gak langsung aja saya kasih kamu Toyota Alphard gitu. Apalagi kalau saya mengklaim saya itu maha pengasih kayak gitu.
Oke, mmm, ada satu bantahan terhadap Power of Evil yang buat aku oke banget, bukan oke banget sih, cukup Mhm. oke lah untuk membantah, Power of Evil ya. Dan mungkin aku akan sampaikan bantahan ini ke kamu dan aku pengen kamu menanggapi ini. Bagaimana kalau aku bilang bahwa tidak ada satupun evil atau penderitaan yang dia itu unjustified. Maksudnya semuanya tuh memiliki meaning. Ada alasannya mengapa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa ini mengizinkan penderitaan itu. Misal, Alex O'Connor tuh di YouTube selalu bilang kayak penderitaan hewan non manusia sebelum manusia itu kayak penderitaan yang unjustifiable, nggak bisa dijustifikasi, nggak ada alasannya gitu loh. Tapi aku akan bilang kayak, Mhm. gimana kalau itu tuh ada alasannya? Hanya saja alasannya adalah kita nggak tahu. Jadi kayak gini, analoginya. Aku dikit aja ya analoginya. Kayak misalkan kamu lewat kosan aku, dan dari luar kamu lihat kosan aku. Kalau misalkan kamu nggak bisa melihat gajah, maka kamu terjustifikasi untuk memutuskan kayak, untuk menyimpulkan kayak, wah di kosan Kang Yadi tuh nggak ada gajah. Oke, tapi kalau misalkan kamu nggak melihat semut, kamu tuh nggak bisa ngomong bahwa di kosan Kang Yadi nggak ada semut, hanya karena saya nggak bisa melihat semut itu. Itu bisa jadi karena ya Mhm. keterbatasan mata kita aja. Nah, begitupun dengan meaning di balik penderitaan hewan itu ya. Kita nggak bisa melihat, oke, kita nggak bisa melihat meaning di balik penderitaan hewan itu, tapi itu bukan berarti kalau meaning itu nggak ada. Iya nggak? Kamu Mhm. gimana? Ya. Ya, ini tuh kayak pertama itu sudah jelas kayak double standar gitu kan. Kayak misalkan kalau misal suatu hal yang baik terjadi terhadap kamu gitu kan, seperti misalkan kamu merasakan sukses atau apapun itu. Nah, berarti itu Tuhan sedang memberkati kamu gitu. Maknanya kamu harus jauh lebih apa? Jauh lebih iman kepadanya gitu kan. Nah, pas ada suatu hal negatif yang terjadi gitu kan seperti penderitaan tadi, kita tuh langsung angkat tangan gitu. Oh, Tuhan secara misterius gitu, itu misteri gitu. Kita gak bisa mengerti makna ataupun mekanisme bagaimana Tuhan ini mengerjakan evil ini gitu, suffering ini. Jadi itu tuh kayak double standard di antara kau yang baik itu langsung diklaim ini pengetahuan Tuhan, kalau yang buruk-buruk itu kita langsung angkat tangan seperti misteri. Dan untuk mengadres analogi yang tadi seperti semut itu, saya nggak tahu gitu semut itu akan ada di kosan itu atau nggak ada gitu, tapi itu juga merupakan bukan bukti gitu bahwa semut itu juga ada gitu kan. Seperti kalau misalkan ya kita nggak tahu nih makna makna dari penderitaan yang unjustified ini gitu kan, karena kebatasan pikiran manusia. Kayak misalkan kalau saya nih guru les Inggris gitu, aduh, kalau misalkan saya ini guru les gitu kan, dan saya itu orang-orang dan saya itu mengklaim bahwa saya merupakan guru les Inggris yang baik gitu kan, yang bagus gitu. Tetapi saya itu tidak memiliki bukti untuk menjustifikasi klaim tersebut. Misalkan setiap anak murid saya nanya, saya gak jawab, setiap saya menjelaskan itu amburadul, setiap ada ulangan dan les, ada ulangan dan tes gitu. Hasil dari tes mereka itu selalu nol gitu. Jadi dari mana gitu kan kita bisa menyebut, kita bisa menempelkan sebuah karakteristik ke si guru ini tuh dia guru yang baik dan guru yang bagus gitu. Yang ada itu si anak-anaknya keburu keluar gitu kan, saya keburu dipecat gitu kan. Jadi nggak bisa gitu kalau misalkan kita bilang oh iya dia itu guru yang baik walaupun alasannya misteri gitu ke kita. Alasannya karena otak kita tidak mampu memproses alasan tersebut gitu. Bagaimana si guru tersebut guru yang baik gitu. Kita itu harus memiliki sebuah justifikasi gitu, bukti untuk menjustifikasikan klaim bahwa si guru itu emang guru yang baik kayak gitu. Oke, mmm, aku sebetulnya oke, Bang Husen sebetulnya sedikit membahas Power of Evil ya. Aku sebetulnya kemarin tuh ketika kamu nge-live dan aku pengen naik, aku sebetulnya pengen ngomongin soal argumen Kalam. Oke, kita langsung move on aja ya ke argumen Kalam. Satu argumen yang buat aku cukup oke untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada. Aku yakin kamu udah cukup familiar, kamu udah memahami argumen Kalam kosmologis. Jadi segala ya premis pertama segala hal yang menjadi ada itu tuh ada penyebabnya dan aku juga bisa menunjukkan kalau semesta lebih mungkin untuk memiliki awal. Maka alam semesta itu memiliki penyebab dan aku bisa mengidentifikasi kalau penyebab alam semesta itu tuh adalah Tuhan teistik. Nah, aku sebetulnya belum kasih alasan ya, belum kasih justifikasi untuk membenarkan premis-premis tadi. But anyway, karena aku yakin kamu udah tahu argumennya, jadi aku pengen tahu tanggapan kamu dulu mengenai bagaimana tanggapan kamu mengenai argumen kalam kosmologis ini.
Menurut aku ya, yang aku tangkap mengenai kalam cosmological argument itu kayak udah mah itu tuh false dichotomy gitu kan. Itu juga akan berakhir menjadi non sequitur dan non sequitur itu akan berakhir menjadi double standard juga gitu kan. Dimana kan kita tahu nih setiap hal yang terjadi di alam semesta ini tuh kayak natural, 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 natural sehingga sekarang nih ada dead end gitu kan. Apa yang terjadi apakah alam semesta itu diciptakan atau tidak, ini dead end tentang ilmu natural kita gitu kan. Tiba-tiba itu tuh oh iya, ini tuh diciptakan oleh supranatural gitu, yang tadinya natural 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 kita tidak tahu, maka dari itu supranatural. Nah ini tuh non sequitur menurut saya, kayak lompatan logika yang gak valid gitu kan, karena tidak berdasar gitu. Sedangkan kita itu tahu gitu, setiap hal yang bisa dijelaskan secara supranatural bisa juga dijelaskan oleh yang unknown natural gitu. Kita bisa saja menjelaskan misalkan yang supranatural itu dengan unknown natural, bahwa ada hukum natural di luar sana yang belum kita ketahui. Misalkan kalau teisme gitu kan sering mereka itu berargumenkan bahwa yang supranatural ini itu merupakan necessary gitu dan juga first cause gitu, first mover gitu kan, dan mereka itu tidak diciptakan atau eternal gitu. Nah kita juga bisa mengklaim gitu bahwa yang unknown natural ini itu ya dia first cause dan necessary gitu atau first mover gitu dan tidak diciptakan juga. Dan ini tuh sama-sama keduanya tidak memiliki bukti gitu. Tapi kan taste kayak suka mereka itu tidak menerima, ya gak bisa gitu, yang harusnya necessary dan first mover dan juga eternal itu yang supranatural, sedangkan yang natural gak bisa. Nah di sini double standardnya kayak gitu. Wait, aku sedikit mau kasih objection terhadap tadi kalau nggak salah kamu bilang kayak bagaimana kalau penyebab alam semesta itu termasuk natural ya. Ketika kita ngomongin soal semesta, ketika kita mendefinisikan alam semesta, apa sih alam semesta itu? Alam semesta itu kita bisa definisikan sebagai semua hal natural, ya nggak? The whole natural things. Jadi kalau misalkan penyebab alam semesta atau penyebab sesuatu yang the whole natural ini adalah natural sendiri, itu kan kayak nggak mungkin ya. Maksudnya bagaimana mungkin penyebab semua hal natural adalah natural itu sendiri, sedangkan kita mendefinisikan semesta sebagai the whole natural things, ya kan? So, bisa jadi teis bisa pakai ini sebagai itulah alasannya mengapa penyebab alam semesta itu tuh nggak boleh natural, nggak boleh material, ya nggak? Atau bagaimana pendapat kamu? Pendapat aku semua hal yang kontingen itu kayak begini, setiap hal yang ada di alam semesta itu emang kontingen kan, tetapi kita nggak tahu nih si alam semestanya itu kontingen atau enggak kayak begitu. Kita nggak punya bukti bahwa si alam semestanya itu kontingen atau enggak. Kayak kita ke kalam cosmological argument itu kayak kita nge-skip beberapa step tuh. Kita harus buktiin dulu bahwa si alam semesta sendiri itu kontingen atau enggak gitu, bahwa si natural ini tuh bisa terjadi sendiri atau enggak kayak begitu. Dan misalkan kalau seperti kan biasanya nih false dichotomy di kalam cosmological argument itu kayak either infinite regress atau supranatural yang necessary gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya false dichotomy karena kita bisa juga gitu menjelaskan kayak bagaimana alam semesta terjadi dengan hipotesis-hipotesis lain selain infinite regress dan juga kayak necessary supranatural gitu. Misalkan kalau untuk mengadres yang infinite regress gitu kan ada bit theory of time gitu. Jadi ada theory of time itu mengatakan bahwa kalau masa lalu itu kan sudah tidak terjadi gitu, eksistensinya sudah tidak ada gitu kan. Nah, kalau bit theory of time itu kayak masa kini, masa sekarang dan juga masa depan itu terjadi simultaneously gitu, secara berlangsung gitu kan. Nah, jadi nggak ada masalahnya sebenarnya untuk infinite regress juga seperti itu karena kita dan persepsi mengenai waktu berjalan itu ilusori gitu di bit theory of time kayak gitu. Nah itu untuk mungkin infinite regress. Dan misalkan kenapa ini false dichotomy karena seperti tadi gitu, kita bisa menghipotesiskan bahwa bagaimana alam semesta terjadi ini tuh dengan hipotesis lain selain supernatural yang tadi kayak gitu. Misalkan ya seperti unnatural ataupun hal lainnya gitu. Ya, pertama seperti tadi kamu bilang bahwa kita nggak bisa tahu apakah alam semesta itu kontingen atau enggak. Oke, aku akan kasih alasan mengapa kita bisa mengetahui kalau alam semesta itu kontingen. Ketika kita ngomongin soal kontingen, kontingen itu kan adalah sesuatu yang mungkin ya kalau dalam bahasa Arabnya, sesuatu yang bisa saja ada atau bisa saja nggak ada gitu loh. That's by definition kontingen kan.
Berbeda dengan necessary atau wajibul wujud, itu ada sesuatu yang mesti ada, nggak boleh nggak ada. Kita bisa membayangkan bahwa alam semesta itu nggak ada. Kita bisa membayangkan bahwa nggak ada apapun, termasuk alam itu sendiri. So, dengan hal seperti ini, kita tuh bisa mengetahui kalau alam semesta itu sendiri itu adalah hal yang kontingen. Karena apa? Karena ya pertama, dia bisa saja nggak ada. Kedua, dia juga adalah totalitas dari semua hal yang kontingen. Itu yang pertama ya. Kita bisa mengetahui kalau semesta itu kontingen. Kedua, aku rasa kalau mungkin aku salah, tapi coba koreksi kalau aku salah ya. Aku rasa ini memang dilema, memang dua ya, memang ini bukan force dilema, ini memang kita punya dua pilihan. Entah kita menerima bahwa semesta itu memiliki awal, atau semesta itu infinite regress atau tasalsul gitu ya bahasa Arabnya. Kalau misalkan semesta itu tasalsul atau infinite, kita bisa memperdebatkan itu. Aku punya argumen untuk membantah infinite regress dan kita bisa diskusikan. Tapi kalau misalkan semesta itu memiliki awal, maka aku akan berargumen lagi bahwa awal dari alam semesta, kalau semesta memiliki awal, maka konsekuensinya semesta mesti disebabkan. Dan penyebabnya ini, itu tuh nggak boleh natural lagi, nggak boleh material lagi. Anyway, sampai sini dulu. Mana hal yang kamu nggak setujui dari aku? Yang pertama itu yang tadi kayak misalkan ini kan balik lagi ke misalkan kenapa ada daripada gak ada gitu kan. Yang pertama itu kenapa ada dari gak ada. Sebenarnya konsep karena ketiadaan itu tidak pernah ada gitu. Ketiadaan itu tidak pernah ada. Jadi itu tuh kata ketiadaan itu seperti konsepsi filosofis gitu. Kalau misalkan ketiadaan itu ada, ya berarti itu bukan ketiadaan lagi gitu. Jadi ya kenapa ada? Ya karena ketiadaan tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada di mana ada ketiadaan gitu. Jadi kalau misalkan apakah harus apa itu tadi poin kedua dari pertanyaannya tuh harus natural gitu kan? Nah, soalnya begini, kalau misalkan kita itu dari waktu itu abang setuju gak suatu hal yang natural gitu? Atau enggak? Yes, waktu itu natural. Nah, saya juga sepahaman gitu bahwa waktu itu merupakan hal yang natural. Masalahnya sangat tidak kompatibel untuk bilang bahwa waktu itu merupakan suatu hal yang bisa diciptakan. Karena misalkan kita bisa bayangkan nih dari timeless state, kan waktu itu merujuk terhadap consequence of change gitu kan, terhadap perubahan gitu. Nah baru kita bisa mengasainkan waktu gitu kan, waktu itu consequence of change. Sedangkan kalau kita lihat di timeless state gitu, di sebuah state yang timeless atau tidak ada waktu, itu harus berubah gitu menjadi adanya waktu. Berarti si timeless state ini nggak masih berada di dalam waktu itu sendiri karena ada perubahan di timeless state ini gitu. Jadi timeless state itu tidak boleh berubah sama sekali. Nah, fakta bahwa misalkan kalau ada argumen yang mengatakan bahwa dari timeless state bisa menjadi state of time, nah itu tuh kayak kontradiktif. Kayak aku berarti si timeless state ini masih berada di waktu itu sendiri kayak begitu. Bagaimana kalau aku bilang kalau yes, aku memahami kalau aku meyakini kalau waktu itu juga bermula dari Big Bang ya. Dan aku belum nangkap apa yang mustahil dari timeless state kepada kondisi waktu. Maksudnya Tuhan jika dia ada dan dengan kemahakuasaannya dia tuh bisa membuat waktu memulai. You know what I mean? Maksudnya yes. Tricky kan gitu karena kita harus komit ke ide bahwa ya si Tuhan juga berada di sebuah time state gitu. Karena ada di mana si Tuhan itu tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan alam semesta, berubah menjadi menciptakan alam semesta. Berarti si Tuhan ini masih berada di time state itu sendiri gitu. Jadi agak tricky kan gitu kita membahasakannya juga. Bagaimana kalau aku kasih ini supaya lebih kepada apa ya? Biasanya kalam tuh suka fokus pada awal alam semesta. Aku pengen nanya pendapat kamu. Buat kamu, apakah alam semesta ini dia memiliki awal atau dia itu kekal? Sebenarnya jawaban paling jujur ya, itu tidak tahu gitu kan. But kalau misalkan kita bilang alam semesta punya awal, itu jauh lebih tricky lagi sih mengargumenkannya, tapi posisi saya sekarang jauh cenderung terhadap yang kekal gitu sih. But jawaban sejujurnya kita belum tahu gitu kan.
We don't know yet. Oke, good. Bagaimana kalau aku simpulkan gini, kita nggak tahu saat ini, kita nggak tahu apakah alam semesta itu kekal atau memiliki awal. Tapi buat kamu, semesta itu lebih mungkin kalau dia tuh kekal, gitu nggak? Bisa jadi. Oke, aku punya satu argumen untuk membuktikan the impossibility of infinite request atau actual infinity ya. Dan aku pengen minta tanggapan kamu. Soalnya konsekuensinya ini loh, kalau misalkan aku berhasil membuktikan kalau semesta kekal itu mustahil, maka konsekuensinya maka semesta mesti memiliki awal. Bayangin Wow. bayangin aku memiliki sebuah ruangan yang kosong, ya. Dan di depan ruangan kosong ini, itu tuh ada banyak sekali manusia-manusia ya. Aku bilang sama manusia pertama, "Coy, kamu masuk ya ke ruangan ini, tapi setelah manusia kedua." Oke, aku juga bilang sama manusia kedua, "Bro, kamu masuk ya ke sini, ke ruangan ini, tapi setelah manusia ketiga." Oke, begitupun selanjutnya pada manusia ketiga aku juga ngomong, "Coy, kamu masuk ya ke sini, tapi setelah manusia keempat." Oke, nah, dan aku terus ngomong ke manusia-manusia selanjutnya ya, kalau mereka tuh boleh masuk asal si manusia selanjutnya itu tuh masuk duluan gitu loh. Kalau misalkan aku memiliki jumlah manusia yang infinite, kalau misalkan aku memiliki jumlah manusia yang dia Nggak itu ada yang tidak masuk-masuk gitu terbatas, ya. ya, maka nggak bakal ada yang masuk. Nah, dari sini aku bisa menunjukkan kalau misalkan actual infinity itu absurd, if not impossible. Bagaimana pendapat kamu mengenai ini? Sebenarnya tadi udah agak aku singgung sih. Kalau infinite regress itu bisa kita address dengan B theory of time tadi, bahwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu bekerja atau mereka itu berjalan secara simultaneously, jadi secara berkelangsungan gitu. Jadi si masa lalu itu di B theory of time itu mereka itu bukannya nggak eksis gitu, bukannya mereka sudah tidak ada, tapi masih berlangsung seperti masa sekarang dan juga masa depan kayak begitu. Jadi nggak akan ada di mana. Dan persepsi si DB Theory of Time itu, persepsi mengenai Tuhan maju itu, waktu maju itu kayak ilusori gitu. Jadi kayak masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu terjadi secara keberlangsungan. Jadi masih kita rasakan gitu masa sekarang, walaupun ke belakangnya itu masa waktunya itu kayak infinite gitu, karena terjadi secara berkelangsungan kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai intuisi, apakah aku mesti mengakui kalau aku belum tahu apa-apa mengenai B theory of time. Dan aku jadi sebagai orang yang belum membaca B theory of time, aku akan bertanya seperti ini. Apakah secara intuitif kita memahami realitas dengan B theory of time? Maksudnya kita memahami bahwa masa lalu itu terjadi saat ini juga, atau bagaimana? So in addressing kayak misalkan tentang bagaimana alam semesta itu terjadi, bagaimana alam semesta itu bekerja, bagaimana waktu secara kosmos itu bekerja, itu kan udah di luar intuisi kita banget gitu ya. So apakah itu intuitif terhadap manusia? Ya jelas tidak gitu kan. Tetapi kita juga tahu bahwa seperti hal-hal seperti quantum field, seperti quantum fluctuation, hal seperti itu aja sudah tidak intuitif gitu. So jika kita ingin bicara soal misalkan bagaimana philosophy of time bekerja, bagaimana misalkan kalam cosmological bekerja, itu intuisi manusia menurut saya sudah out of the box, out of the table sih. So bagaimana kita kayak standar kebenaran mengenai teori waktu itu bukan tentang sebagaimana intuitif teori tersebut. I Ngerti see. gak? Oke, ya. Ya. Karena semesta doesn't owe us tidak mesti sesuai dengan intuisi kita ya. Tidak mesti sesuai dengan apa yang kita anggap masuk akal atau enggak gitu loh. Oke. Gitu kan to most people. Bagaimana kalau misalkan aku ngomong kayak gini? Oke, aku akan izinkan kalau semesta itu infinite. Aku akan izinkan actual infinity itu betul-betul bisa terjadi gitu ya. Dan kita mengatakan bahwa alam semesta ini adalah kumpulan dari series hal yang kontingen yang dia itu infinite gitu loh. Dan aku akan mencatut Leibniz di sini, di mana Leibniz itu bilang bahkan ketika kita menjelaskan alam semesta dengan hal yang kontingen lagi,
dan dijelaskan dengan kontingen lagi, dan dijelaskan terus sebagai kontingen lagi, itu tuh nggak bakal kasih kita penjelasan yang memuaskan ya. Karena apa? Karena kita masih bisa mempertanyakan dari mana deretan infinite series ini gitu. Jadi dia tuh kayak di paper-nya itu dia kayak menganalogikan dengan buku ya. Satu buku ada ini buku berasal dari mana? Oh, berasal dari buku sebelumnya. Buku ini dari mana? Berasal dari buku sebelumnya lagi. Terus kita bisa ngomongin keberadaan satu buku berdasarkan buku sebelumnya. Dan itu tuh buku-buku itu infinite. Tapi masalahnya adalah kita masih bisa mempertanyakan dari mana deretan buku-buku tak terbatas ini gitu loh. Nah, kita juga masih bisa mempertanyakan dari mana alam semesta yang infinite ini berasal. Dan Leibniz di papernya juga kayak mengindikasikan bahwa mau nggak mau kita mesti jatuh pada apa yang disebut sebagai wajibul wujud ya, atau necessary existence. So, oke, aku udah bolehin bahwa alam semesta ini infinite. Tapi tetap, kita mesti mempertanyakan dari mana alam semesta yang infinite ini. Pendapat kamu bagaimana dengan argumen kontingensi tadi? Again, kalau kita bahasnya tentang puas atau tidak, alam semesta tidak doesn't owe us kepuasan gitu kan. Dan masalah kalau misalkan apa tadi poin keduanya tuh, kalau alam semesta itu dari mana kita mempertanyakan deretan infinite regress ini gitu kan, antara dari yang harus necessary ataupun yang tidak. Nah, kita itu kayak kalau ada yang necessary, ini juga saya juga kan nggak ini tuh kayak merespon terhadap argumen yang bilang kalau infinite regress itu nggak akan terjadi gitu kan. Kalau misalkan kita bilang bahwa alam semesta itu datang dari sebuah hal yang itu necessary dan itu harus supranatural, menurut aku itu kayak balik lagi ke tadi sih, kayak double standard gitu, karena kita bisa bilang kayak well, yang supranatural ini dari mana juga kayak gitu. Kalau kita bisa bilang bahwa deretan infinite regress ini dari mana, kita juga harus bilang bahwa yang supranatural necessary ini juga dari mana gitu. Kita nggak bisa main kayak kalau misalkan properti dari teori saya nggak bisa properti dari si supranatural yang necessary tersebut bisa kamu pakai, sedangkan oleh saya tidak bisa pakai gitu dengan suatu hal yang infinite regress ini gitu. Saya bisa bilang aja gitu, well infinite regress ini necessary gitu dan gak diciptakan dari manapun, dan dan hal ini tuh kayak tidak diciptakan, tidak dari manapun, dan itu necessary gitu. Kita bisa main double standard di situ. Ya, tapi seorang theist, seorang Kristen atau Muslim itu biasanya ngomong bahwa kamu nggak bisa ngomong bahwa alam semesta itu necessary atau niscaya. Sedangkan kita bisa ngomong bahwa Tuhan itu tuh necessary. Ketika kita mempertanyakan dari mana asal Tuhan, well, Tuhan nggak disebabkan, dia exist by his necessity, dia tuh ada karena keniscayaannya. Dan apakah alam semesta juga bisa jadi hal niscaya? Aku pikir enggak ya. Kenapa? Karena Tuhan itu dia tuh changeless, dia tuh nggak berubah. Sedangkan alam semesta, dia tuh berubah setiap saat gitu loh. Jadi perubahan Again, itulah yang membedakan kenapa Tuhan itu adalah sosok yang niscaya, sedangkan alam semesta nggak bisa menjadi sosok yang niscaya. Bagaimana? again kayak si Tuhan gak bisa, kan nih sebelum realita ada nih si Tuhan, realita itu kan pas si Tuhan doang nih, realita itu Tuhan doang. Nah, dia merubah si realita itu menjadi bukan dia doang gitu. Berarti di situ tuh udah ada perubahan gitu, sudah ada waktu gitu, dan dia udah ada di dalam waktu gitu di saat dia menciptakan realita sejak bukan Tuhan sendiri aja gitu kan. Kalau misalkan tadi bilangnya itu kayak alam semesta gak bisa niscaya gitu, alam semesta gak bisa kayak ini tuh masih kayak spekulatif karena kita tuh belum menemukan segala hukum natural gitu. Kita belum menemukan segala hukum natural yang misalkan kita nggak tahu kan kalau ada nanti misalkan di luar sana ada hukum natural juga yang misalkan necessary gitu, yang first mover, yang dimana mereka itu uh, emang sifat niscayanya sama seperti sifat kayak supernatural being tadi gitu. Kalau misalkan kita mau komit terhadap ide di mana si Tuhan itu menciptakan realita gitu kan. Kemudian dia juga di mana si Tuhan itu hanya realitanya sendiri, kemudian dia menciptakan realita lain selain dirinya sendiri, itu saja sudah berubah gitu kan. So saya di situ agak kebingungannya sih. Aku pikir kayak fakta, misal ya ada Tuhan dan Tuhan ini dia menciptakan alam semesta. Itu tuh hanya dia exercising his free will nggak sih? Bukan maksudnya dia berubah.
Nah, ada kan di mana waktu di saat dia itu tidak mengeksersaskan free will-nya dan ada juga waktu di mana dia mengeksersaskan free will-nya. So, itu perubahan. Really itu bisa disebut sebagai pengubahan karena oke, nanti nanti aku akan tanya teman-teman teisku ya, apa yang disebut sebagai changeless dari Tuhan. Tapi aku merasa kalau itu bukan pengubahan loh, dia hanya exercising his free will, meskipun dari awalnya ada state di mana dia tidak melakukan kehendak bebasnya. So, apakah itu perubahan menurut kamu? Di mana dia di saat dia tidak mengeksersaskan ke free will-nya dan kemudian dia memutuskan untuk mengeksersaskan free will-nya. That's jelas-jelas perubahan gitu. Oke, aku akan apa ya? Aku akan catat itu dan aku akan tanya sama teman-teman yang beragama aku ya. Ini jago banget guys, dia main devil's advocate-nya jago banget dia. Anyway, aku kita BTW udah setengah jam gak kerasa ya. Aku masih ada Iya, beberapa hal yang pengen aku tanya ini. About boleh boleh. kebangkitan Yesus kemarin. Kemarin ada teman kita yang nge-live juga di sini yang membahas soal kebangkitan Yesus dan dia aku pikir sudah bagus banget untuk menunjukkan kalau Yesus itu bisa jadi bangkit gitu loh dengan menunjukkan aku ulang dikit lagi ya untuk teman-teman yang nggak nonton. Jadi sebetulnya dalam Biblical Scholar itu ada beberapa fakta yang dia itu udah diterima oleh mayoritas historian, termasuk yang ateis agnostik ya, udah seperti Bart Ehrman pun itu udah menerima fakta-fakta ini gitu loh. Fakta-fakta itu diantaranya adalah Yesus itu ada, dia disalib dan dia mati. Dan setelah kematiannya itu tuh ada banyak sekali orang yang melihat dia hidup lagi gitu loh. Nah, dari fakta-fakta itu eh kita punya competing hypothesis, kita punya beberapa hipotesis untuk menjelaskan itu. Pertama adalah apakah dia itu betul-betul bangkit? Kedua, apakah murid Yesus, teman-teman Yesus itu hanya berhalusinasi aja, halusinasi massal? Dan karena aku devil's advocate di sini aku membela iman, maka aku akan bilang bahwa itu tuh adalah kebangkitan Yesus. Fakta-fakta ini itu tuh lebih tepat dijelaskan pakai hipotesis bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Kemarin kalau nggak salah, koreksi aku kalau aku salah ya. Kemarin kalau nggak salah, kamu menjawab kebangkitan Yesus ini salah satunya dengan mention David Hume ya, yang mana kalau nggak salah kita mesti mengambil kemungkinan yang lebih kecil. Maksudnya gimana ya? Kita kalau misalkan ada dua kemungkinan, kemungkinan yang ada miracle, terus kemungkinan natural, seberapapun tidak mungkinnya kita mesti ngambil kemungkinan yang natural itu meskipun itu kayak anyway aku takut strawman kamu jadi boleh nggak kamu ulang bagaimana bantahan kamu terhadap argumen kebangkitan Yesus ini? Ya, jadi ini tuh bukan untuk hanya membantah ke apa argumen kebangkitan tentang Yesus gitu. Ini tuh tentang membantah segala testimoni keajaiban di masa lalu gitu. Jadi David Hume pernah dia bikin esai kalau nggak salah tentang On Miracles gitu kan, account of On Miracles kalau nggak salah nama esainya itu. Dia itu bilang di situ tuh kayak argumen utamanya tuh kalau misalkan mana nih yang paling mungkin gitu. Apakah hukum alam gitu kan yang akhirnya alam semesta ini hingga sekarang tak terbantahkan, tidak dapat dibantah gitu kan. Tiba-tiba hanya untuk fenomena keajaiban ini itu hanya untuk fenomena keajaiban ini terjadi, tiba-tiba si hukum alam tersebut tunduk gitu. Hanya untuk si fenomena keajaiban ini terjadi atau orang-orang yang melakukan testimoni ini mereka itu sedang mengalami ya halusinasi massal ataupun mereka sedang menyebarkan gosip secara berlebihan atau mereka sedang melakukan sebuah poin teologis untuk kontrol sosial gitu kan kepentingan intersubjektif. Mana nih yang jauh lebih mungkin antara hukum alam yang tiba-tiba itu dapat ditaklukkan atau orang-orang yang testimoni ini itu sedang bergosip atau hal-hal subjektivitas tadi lainnya terjadi gitu. Oke, objection pertama aku mungkin untuk David Hume adalah kalau misalkan kita mempertimbangkan mana yang lebih mungkin antara misal dua skenario, kita bisa menangkapkan itu juga pada kehidupan kita sekarang loh. Mana yang lebih mungkin? Apakah kita ada di sini atau kita nggak ada di sini? Dan kamu pasti tahu secara saintifik, secara fisika juga, bahwa kita tuh kecil banget loh kemungkinannya untuk ada di sini. Dawkins dia pernah bilang bahwa secara ya dia adalah biologis dan dia bilang bahwa kemungkinan kita untuk ada di sini itu tuh sangat-sangat kecil banget loh. Makanya dia bilang kita tuh lucky, betul-betul beruntung banget di sini gitu loh. Nah, aku bisa bilang bahwa
Ya, kalau misalkan kita mempertimbangkan David Hume dengan mempertanyakan mana yang lebih mungkin, kita bisa apply itu kepada keberadaan kita. Loh, kita juga kecil kok kemungkinannya untuk ada di sini, and yet we exist today. Ya enggak? Ini udah balik ya tentang ini udah beda argumen dari misalkan argumen from miracles sekarang kayak theological kan kalau nggak salah ya ini tuh. No, belum masuk ke teleological ya, tapi aku masih kayak ingin mencoba untuk membantah David Hume yang tadi. Ya, jadi misalkan tentang bagaimana kemungkinan kecilnya di alam semesta itu gitu kan. Misalkan seperti ini nih. Em, Setiap hal yang terjadi seperti misalkan manusia ada nih, evolusi terjadi, kita sangat kecil sekali kemungkinannya. Walaupun kemungkinan kita sangat kecil, semua proses yang kita lewati untuk kemungkinan kecil ini tunduk terhadap hukum alam. Sedangkan account of miracles tadi tidak tunduk terhadap hukum alam. Jadi analoginya tidak simetris tuh. Menurut Oke, saya di situ. oke. Jadi, misal kita punya dua competing hypothesis, kita punya dua model yang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena gitu ya. Hanya karena suatu entitas, dia itu melibatkan entitas, hanya karena suatu model, dia itu melibatkan entitas supranatural, itu akan langsung kamu tolak meskipun dia tuh kasih penjelasan yang betul-betul cukup daripada model naturalistik, begitu kan? No, jadi kalau misalkan ada dua hipotesis yang saling berkompetisi, itu kita memisahkan mana hipotesis yang hanya hayalan dan hipotesis yang mana yang fakta, itu bukan dari bagaimana mereka menjelaskannya secara cukup atau menjelaskannya secara elegan. Kita bisa nih, um, kita bisa mentafsirkan gitu kan, menginterpretasikan setiap data empiris yang saat ini kita punya gitu, yang dari masa lalu sampai saat ini kita punya, kita bisa menafsirkannya secara infinitely gitu kan, secara bebas kita bisa menafsirkannya. Tetapi untuk melihat tafsiran dan hipotesis mana yang hanya hayalan dan fakta, itu bukan di penjelasannya gitu. Karena kita bisa saja hipotesis itu menjelaskan alam semesta dan fenomena alam ini secara rinci dan elegan. Tetapi bagaimana cara kita memisahkan yang mana yang hayalan dan mana yang fakta itu dengan prediksi yang dibuat hipotesis tersebut. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan jadi itu tuh si tes utama dari sebuah hipotesis, bukan di saat menjelaskan tapi di saat apakah si hipotesis tersebut membuat sebuah prediksi atau enggak, prediksinya itu akurat enggak, memprediksi mengenai suatu data baru yang belum kita ketahui. Begitu. Jadi bukan tentang di penjelasan tapi di prediksi. I see. Oke. Aku akan tanya straight saja sama kamu ya. Tadi kita punya fakta-fakta tadi ya bahwa Yesus itu ada, dia itu mati dan dia terlihat bangkit lagi gitu loh. Bahkan menurut suatu sumber dia terlihat mendatangi banyak sekali orang dan kita bisa mengatakan maybe itu halusinasi massal. Anyway, aku pengen tanya dulu sama kamu. Kalau misalkan orang Kristen itu tentu akan menjawab kalau kayak ya Yesus bangkit gitu loh. Tapi bagaimana penjelasan kamu? Apa penjelasan yang kamu tawarkan untuk menjelaskan fenomena yang kita lihat 2000 tahun yang lalu? Maksudnya dari pandangan saya gitu. Ya, apa yang terjadi? Dari pandangan kamu, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu? I mean, kita nggak bisa mengkonfirmasi gitu kan, bahkan secara sejarah pun konsensusnya sangat apa ya, sangat multi ini gitu, sangat multidimensional. Tapi kalau menurut saya kayak di zaman itu kalau nggak salah kayak apa itu yang maling jasad itu sangat banyak pada zaman itu, pada 2000 tahun yang lalu. So mungkin saya akan bilang seperti itu kalau misalkan ada testimoni yang bilang tapi kuburannya kosong gitu. Perampokan terhadap jenazah di zaman itu tuh masih sangat umum gitu, sangat lumrah. Kayak begitu sih. Tapi kalau saya tahu apa yang terjadi ya saya nggak tahu gitu. Oke, itu juga salah satu hal yang dibahas oleh William Lane Craig dalam bukunya The Sun Rises. Dan kalau nggak salah dia membantah itu dengan bilang bahwa skenario di mana tubuh Yesus itu dicuri, itu tuh adalah skenario yang sangat-sangat unlikely. Kenapa? Karena ada beberapa penjaga yang menjaga makam Yesus itu. So, ya bagaimana? Dan ada sebuah testimoni yang mengatakan bahwa si penjaganya tuh kayak gak benar gitu kan. Kayak ini pernah dibahas oleh Alex O'Connor juga dengan debatnya di Dennis de Souza gitu kalau gak salah.
bahwa ada sebuah testimoni yang kayak si penjaganya tuh nggak bener ngejagainnya dan juga hanya mereport ke salah satu disciple doang gitu. I don't know about that, tapi ada tuh pembahasannya mengenai pas Alex O'Connor juga membahas this specific claim gitu. Oke. So Ya, let's say ayo kita asumsikan kalau mayat Yesus memang dicuri ya. Bagaimana kita menjelaskan kedatangan dia sama murid-muridnya, termasuk yang skeptis kayak James adiknya, dia kan nggak percaya sama Yesus ya, tapi setelah Yesus meninggal, James tuh jadi percaya, bahkan dia mau untuk meninggal. Termasuk pada Paulus juga, yang Paulus itu dia awalnya adalah penyiksa Kristen, tapi dia dalam perjalanannya ke Damaskus dia melihat Yesus lewat vision, dan pengalamannya itu mengubah hidupnya dia betul-betul 180 derajat ya. Dia yang awalnya punya kekuasaan, dia punya segalanya, itu semua hilang, itu semua dibuang, dan bahkan dia disiksa karena keimanannya. Jadi apa yang menjelaskan kenapa seperti James dan Paulus yang tidak percaya itu tuh bisa melihat Yesus gitu loh. again, kayak ini tuh semuanya masih di level testimoni gitu. Kalau misalkan kita lihat ke analogi yang lain gitu kan, kita bisa lihat nih sekte-sekte orang juga, kayak misalkan selalu ada aja gitu. Ini nggak ke sekte dulu ya. Selalu ada aja misalkan testimoni setiap tahunnya, seperti orang melihat kayak Loch Ness Monster, seperti orang melihat seperti UFO gitu kan. Ada sebuah sekte di Amerika di mana mereka itu kayak sama keimanannya itu kayak sangat ekstrim, bahkan mereka itu kayak melakukan sebuah bundir massal gitu kan, untuk perjanjian, untuk dijanjikan surga seperti itu. Jadi menurut saya kayak testimoni itu kayak apa ya, bukan tidak berkorelasi tentang fakta realita gitu. Mau se ekstrim apapun seseorang mendefend ataupun mempertahankan testimoninya, itu tidak berkorelasi dengan fakta realita kayak gitu. Karena ada nih yang bertestimoni seperti kayak di sebuah sekte, kalau nggak salah di Itali gitu kan, mereka itu kayak melakukan sebuah bundir massal untuk keimanan mereka, karena mereka percaya akan ada di surga kayak begitu. Dan menurut saya kayak, dan yang ya kita obviously know gitu kan, ada juga kejihadan, ada orang yang berani mempertahankan iman mereka itu dengan berperang, memicu perang, seperti itu. Dan kayak mempertahankan testimoni subjektif dan juga keimanan, mau se ekstrim apapun, itu tidak berkorelasi dengan fakta keimanan itu sendiri kayak begitu. Oke, mantap. Aku suka jawabannya. Tapi keberatan aku adalah kita nggak bisa menyamakan antara pengalaman Paulus atau James dengan pengalaman, let's say, Americans yang melihat alien atau tokoh lain yang melihat malaikat misalkan. Kenapa? Karena gini, karena orang Amerika ketika mereka berhalusinasi melihat alien, mereka tuh expect untuk melihat alien. Awalnya mereka sudah ada bayangan kalau mereka tuh bakal melihat alien. That's why kita lebih mudah untuk menjelaskan mengapa mereka berhalusinasi untuk melihat alien. Begitupun juga dengan misal kayak siapa, Joseph Smith ya, di abad ke-19. Dia bertemu dengan malaikat, tapi sebelum dia ketemu sama malaikat, dia tuh sudah ada bawaan dia tuh sudah bisa mengexpect kalau dia tuh bakal melihat malaikat gitu loh. Tapi dalam pengalaman Paulus, dia bukan pengikut Kristus loh sebelum dia ketemu Yesus. Dia tuh adalah penyiksa Kristen. Plus Mesias yang bangkit lagi itu tuh sangat-sangat un-Jewish pada saat itu. Apalagi Mesias yang mati gitu loh. Mesias yang mati dan bangkit itu tuh adalah hal yang dulu di zamannya orang Yahudi itu tuh nggak ada ekspektasi ke sana. Jadi aku ngelihat kita nggak bisa membandingkan antara pengalaman yang dialami oleh Paulus dengan pengalaman yang orang Amerika melihat alien atau yang lain-lain melihat hantu atau sebagainya. Itu gimana buat kamu? Ya, mau misalkan fakta bahwa mereka skeptis sejak dulu juga gitu kan. Begini, karena manusia itu sangat subjektif. Kita nggak tahu nih dia itu sebenarnya apakah benar-benar skeptis gitu kan, atau kan orang-orang juga tidak mengekspektasikan Yesus. It's still subjektif dan kita tidak bisa memverifikasinya secara objektif. Sedangkan kalau misalkan fakta realita seperti sebuah fenomena nih yang misalkan orang kembali hidup, itu kan yang benar-benar kita bisa verifikasi kalau secara medis pun gitu kan, secara objektif. Sedangkan testimoni bahwa Paulus itu dulunya skeptik dan sekarang dia tidak skeptik, dan dia tidak mengharapkan adanya Yesus,
ataupun Mesiah yang kembali hidup, all of that is subjective gitu. Kita gak bisa memverifikasinya gitu. Kita gak bisa ke otak Paulus kayak apa yang sebenarnya dia alami, apakah dia sedang berilusi atau berhalusinasi gitu kan. All of this hanya ada di testimoni gitu kan. Kayak misalkan kita itu kalau tarik ke belakang gitu kan, kalau kita ini tuh bakal jadi argumen sirkuler gitu. Misalkan kayak kitab suci ini benar gara-gara kitab suci ini bilang dia benar gitu. Testimoni ini benar gara-gara testimoni itu bilang dia benar. Kayak gitu. So that's I think Pertama, kalau misalkan kamu menolak testimoni karena itu adalah subjektif manusia dan kamu mengharapkan bukti yang lebih bisa diverifikasi, maka konsekuensinya adalah kamu juga mesti membuang sejarah dong, ya enggak? Soalnya dalam sejarah kita tuh mengandalkan catatan, kita mengandalkan testimoni orang lain, ya enggak? No, jadi ada sebuah paper dari sejarawan juga bilang, jadi apa nih yang membedakan testimoni yang valid ataupun enggak gitu? Apa yang testimoni yang harus didismiss ataupun enggak gitu? Jadi misalkan nih, saya sebenarnya ini sudah saya kasih sih kayak kemarin itu, tapi misalkan ada seseorang yang bilang minggu kemarin saya lihat kuda gitu, dan ada orang yang bilang juga minggu kemarin saya lihat unicorn gitu. Kenapa kita jauh lebih percaya terhadap orang yang bilang minggu kemarin dia lihat kuda? Karena di kata kuda itu banyak sekali dasar empiris di dalamnya. Kita tahu kuda itu filogenetikanya seperti apa, behaviornya seperti apa, komposisi tulangnya seperti apa, mekanisme mikrobiologi mereka seperti apa gitu. Banyak sekali data empiris di kata kuda. Sedangkan di kata unicorn kita tidak punya sama sekali kayak begitu. Jadi bukan tentang saya percaya testimoni atau enggak. Kan mengenai klaim testimoni itu ada testimoninya dan juga si kudanya itu punya data empiris di bawahnya seperti itu. Jadi tidak hanya testimoni doang, tapi juga ada data empiris di bawahnya kayak gitu. Mungkin agak sedikit berbeda ya dengan apa yang aku tangkap. Soalnya aku pernah collab sama Michael Licona dan dia adalah historian, dia New Testament scholar, dan dia bilang adalah misal gini, dalam sejarah itu kita bisa mengetahui ada beberapa hal yang lebih mungkin untuk terjadi dan itu tuh ada kriterianya, dan salah satu kriteria yang dia pakai adalah, dan yang sejarawan pakai ya, jadi ada beberapa kriteria dan salah satu kriteria yang sejarawan pakai untuk menentukan suatu event itu mungkin terjadi atau enggak, itu adalah multiple and independent sources. Jadi ada catatan-catatan sejarah, sumber-sumber yang dia tuh banyak, multiple dan independen ya. Dan jelas fakta bahwa ada murid-murid Yesus pada zaman dahulu kala yang melihat Yesus bangkit, itu tuh kita bisa menemukan itu di banyak sumber. Jadi seperti dalam Alkitab plus dalam surat dari Paulus. Jadi gini, Bible itu kita jangan menyamakan Bible dengan Al-Quran misalkan ya. Karena ya soalnya kan Al-Quran itu dia adalah satu buku ya yang ditulis oleh satu penulis gitu loh. Ya, penulisnya Tuhan lah dalam keyakinan umat muslim. Jadi Al-Quran itu adalah satu buku, sedangkan Bible itu bukan satu buku, dia itu adalah kumpulan buku-buku. Jadi dia itu adalah buku-buku yang disatukan. Jadi kebangkitan Yesus itu tuh ditulis oleh Markus, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Lukas, oleh Yohanes, plus oleh surat dari Paulus. Kita punya multiple independent witness untuk kebangkitan ini. Ya, dan multiple independent witness ini kita juga tahu kan bahwa saling mengkontradiksi satu sama lain kayak gitu. Yes, tentu itu bagus, itu poin bagus. Aku suka banget poin itu. Jadi gini, oke, aku nggak membantah. Termasuk ada beberapa Kristen yang liberal biasanya yang enggak membantah kalau dalam Bible tuh juga ada kontradiksi. Tapi poinnya ini, hanya karena dia berkontradiksi, itu tuh bukan berarti bahwa kita mesti membuang semua hal di dalamnya. Again, aku balik lagi, aku pernah collab sama Michael Licona dan dia pernah bilang kayak gini, bayangin kapal Titanic itu tuh tenggelam. Oke, kapal Titanic tenggelam. Lalu ada 4 atau 5 orang yang menulis soal kapal Titanic, ya. Dan ketika kita membaca masing-masing buku yang menuliskan soal kapal Titanic itu, yang tenggelamnya kapal Titanic itu, mereka semua pada detail-detailnya itu tuh pasti banyak yang kontradiktif, pasti banyak yang kontradiksi satu sama lain. Tapi mereka setuju sama ide satu hal, yaitu Titanic tenggelam. Begitu juga dengan penulis-penulis Injil ya. Mereka tuh banyak sekali perbedaan, banyak sekali kontradiktif di antara detail-detailnya. Tapi mereka setuju pada beberapa hal utama, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit gitu loh.
Jadi kayak Nah, kalau misalkan ada kontradiktif, kalau misalkan ada perbedaan, itulah yang akan kita expect kalau misalkan ada multiple eyewitnesses, ya nggak? nah, masalahnya kalau misalkan kontradiksinya itu hanya let's say about minor things, tapi kalau kontradiksinya itu mengenai makna gitu. Misalkan si satu yang kalau kita teruskan analogi si apa Titanic tersebut, misalkan yang satu orang testimoninya itu memang benar gitu. Si si Titanic itu apa tenggelam gitu. Tetapi yang satu bilang itu tenggelam gara-gara ada yang ngebom, yang satu lagi bilang itu gara-gara menubruk es, yang satu lagi bilang gara-gara sebuah terbalik gara-gara sebuah ombak gitu. Nah, ini tuh bukan hanya kontradiksinya itu dari perspektif yang berbeda aja, tetapi ini tuh kontradiksinya dari suatu hal yang makna dari apa yang membuat si Titanic tersebut tenggelam gitu. Jadi kita nggak bisa bermain kontradiksi mengenai ya kalau misalkan mereka itu setuju dalam suatu main idea seperti Titanic itu tenggelam, tapi tentang bagaimana si Titanicnya tenggelam itu berkontradiksi gitu. Berarti salah satu dari mereka itu antara tidak memperhatikan bagaimana si Titanic itu tenggelam atau mereka berhalusinasi dengan subjektivitas yang berbeda kayak gitu. Yes, aku bisa terima kalau mungkin ada beberapa yang salah mengenai kenapa Titanic itu tenggelam, tapi Mhm. kelima orang itu tuh setuju bahwa Titanic tenggelam kan? Iya, mereka setuju, tapi kayak misalkan kita gak punya nih verifikasi untuk misalkan si Titanic itu tenggelam, kita cuma taunya tuh, oh iya kelima orang ini sudah dapat di pelabuhan basah dan mereka mengklaim bahwa kapal Titanic mereka tenggelam gitu. Tetapi pas kita cari testimoni-testimoninya bagaimana mereka itu Titanicnya tenggelam, kok beda-beda nih. Jadi di antara mereka itu mana yang paling reliable gitu, kita nggak tahu mana yang paling reliable kayak gitu. Walaupun mereka setuju Titanic mereka tenggelam, tapi kalau makna atau sebab si Titanic itu tenggelam saja mereka tidak dapat setuju. Jadi gimana nih? Apakah mereka sedang berhalusinasi kelima orang ini gitu kan? Atau Oke, gimana? good, good. Kalau dalam kasus Yesus, ketika Markus, Matius, Lukas, Yohanes plus Paulus juga setuju kalau Yesus itu bangkit, apa yang mereka nggak setujui mengenai kebangkitan Yesus? Um, Wait, apa yang mereka tidak setujui? Yes, soalnya kan tadi kita ngomongin Titanic ya, dan kelima penulis setuju kalau Titanic itu tenggelam, tapi ada yang setuju apa yang menyebabkan Titanic itu tenggelam gitu loh. Nah, dalam kasus Yesus, mereka setuju kalau Yesus itu disalib dan mati dan bangkit. Tapi ketika kita apply analoginya kepada real life kasus Yesus, apa yang mereka tidak setujui dari kisah hidup Yesus soal Well, kebangkitannya ya? well, well, I don't know about that point gitu ya, karena aku juga gak baca misalkan bagaimana mereka itu testimoninya tentang di mana kontradiksinya. Yang aku tahu tuh mereka saling berkontradiksi sih. That's the only thing I know. Oke, so ya balik lagi kalau misalkan oke mereka banyak kontradiktif, mereka banyak hal yang berbeda, tapi satu hal yang mereka setujui adalah Yesus bangkit. So if you Iya, kalau enggak, jadi mainnya itu bukan di level testimoni ini. Jadi bagaimana kita memverifikasi itu gitu. Kalau misalkan independent sources gitu kan, kita bisa lihat gitu kalau independent sources ini em, apakah berkontradiksi atau enggak gitu. Kalau misalkan kayak hal-hal yang mengklaim tentang supranatural dan ada sebuah apa yang berkontradiktif gitu di dalamnya gitu kan. Itu tuh merupakan kayak error yang menurut aku tuh sangat gede gitu. Soalnya ini merupakan extraordinary claim di dalam sejarah itu karena kita gak bisa memverifikasi secara objektif kayak oke, gitu. good. Aku mau pindahkan ini ke dalam kasus Socrates. Bagaimana kita memverifikasi bahwa Socrates itu dihukum minum minum racun kalau yang kita punya hanya testimoni dari Plato dan siapa Xenophon. Bagaimana kita Ya, memverifikasi event itu? memverifikasinya adalah bahwa Socrates minum sebuah botol atau sebuah air yang beracun itu bukan keajaiban. Itu secara empiris manusia bisa mati secara dengan minum racun kayak Oke, gitu. mantap. Jadi Berarti masalahnya adalah bukan di bagaimana kita bisa memverifikasinya atau enggak, tapi masalahnya adalah ini yang satu natural, yang satu supernatural, gitu enggak? ya yang satu punya bukti empiris, yang satu enggak. Waduh.
No, yang aku kira kasus di mana Socrates minum hemlock atau apapun namanya aku lupa, itu kayaknya tetap mengandalkan testimoni dari Plato deh, bukan? Enggak, maksudnya testimoni itu tidak apa ya, tidak mengandung satupun yang hal yang tidak empiris gitu, tidak mengandung satupun keajaiban di dalamnya. Ah, good. Berarti hanya karena itu tuh purely natural, kamu jadi lebih mudah untuk menerima itu. Sedangkan yang Ya, kasus kebangkitan Yesus, dia tuh melibatkan supernatural, makanya kamu menolak itu. yap, yap. Jadi kayak kalau misalkan kita ini pengen menjelaskan sebuah keajaiban di masa lalu, kita itu harus bisa dulu menjelaskan ada nggak hal tersebut itu data empirisnya kayak gitu. Oke, apakah itu mengimplikasikan kalau kamu tuh apa ya? Aku nggak tahu terminologi untuk ini. Maybe natural of the gaps, maksudnya hanya karena ada sesuatu yang kita belum ketahui maka pasti sebab itu mesti natural. Itu nggak boleh supernatural. Padahal kan kita nggak tahu ya. Uh, Ya, that's a good question sih. Misalkan kayak begini, em, banyak banget kan nih misteri mengenai ilmu pengetahuan gitu. Sejak adanya ilmu pengetahuan gitu kan, di dalam sejarah manusia itu banyak sekali misteri di dalamnya. Misalkan dulu kita nggak tahu bagaimana bumi ini bekerja gitu. We assign God to that. Oh ini di apa diatur oleh Tuhan, kita nggak tahu bagaimana bulan itu berotasi, maka oh ya Dewi Bulan, matahari bekerja bagaimana, oh ya maka Dewa Matahari gitu kan. Nah, setelah datang misalkan Newton, setelah datang investigasi saintifik yang memberikan metode dan juga alat instrumen yang jauh lebih canggih dalam menelusur hal yang belum kita ketahui, semua misteri yang kita punya nih di ilmu pengetahuan kita sejak adanya manusia itu selalu hasilnya itu selalu natural dan fisik. Belum ada sebuah misteri yang sampai saat ini itu kayak penjelasannya supranatural dan non fisik gitu. Sedangkan setiap misteri yang ada sejak ilmu pengetahuan ada itu selalu buktinya itu natural dan fisik gitu. Yang di supranatural dan non fisik itu nol gitu. Jadi untuk apa kalau sekarang kita menghadapi sebuah misteri di ilmu pengetahuan manusia, dasarnya apa nih bahwa misteri yang saat ini bakal supranatural dan non fisik kayak gitu. Sedangkan kita di sisi lain punya bukti yang sangat kaya gitu mengenai misteri yang terungkap itu dan selalu natural dan fisik kayak gitu. Oke, keberatan aku yang pertama adalah di sana kita jadi kayak apa ya, kayak aku nggak mau bilang fundamentalis karena itu kata yang terlalu kuat, but kamu mengimply bahwa segala sesuatu itu tuh mesti natural. Oke, ada beberapa hal yang kita belum bisa ketahui, ada beberapa hal yang masih misteri buat kita. Tapi kita sudah mengasumsikan duluan bahwa itu mestilah natural. Itu tuh nggak boleh non-natural atau supernatural. Pertama itu ya. Kedua, aku ragu kalau misalkan kita nggak pernah menyaksikan sesuatu yang non-natural. Kalau semuanya adalah hal yang natural, tapi kita bisa memperdebatkan hal itu. Misal aku bisa ngomongin soal consciousness, kesadaran, aku nggak merasa kalau itu adalah sesuatu yang natural. Kedua, misalkan moralitas. Aku merasa kalau ketika kita mengatakan sesuatu hal itu baik atau sesuatu hal itu jahat, kita kayak appeal to non-natural ground. Kita nggak ngomongin hal yang natural di sini. Jadi itu dua tanggapan aku dulu. BTW gimana? BTW ini udah mau 1 jam loh. It's okay. Jadi kayak misalkan mungkin ini topik terakhir aja. Jadi kalau misalkan aku tuh nggak, misalkan ada misteri nih, maka harus natural dan fisik. No gitu. Jadi justru yang kan biasanya ini tuh jadi andalan teisme untuk God of the gaps gitu. Setiap ada misteri, oh God of the gaps di situ. Setiap ada misteri, oh supernatural di situ. Sedangkan kita punya banyak banget nih history di mana setiap ada sebuah misteri itu selalu natural dan juga fisik gitu. Bukan maksudnya nanti ada misteri, oh itu berarti harus natural gitu kan, harus natural. Saya nggak bilang harus natural, tapi kita itu nggak punya dasar apapun untuk mengasumsikan bahwa yang saat ini itu bakal supranatural dan non fisik. Itu doang. Nah, mungkin yang kedua seperti apa tadi itu yang nggak natural itu seperti Moralitas. Kita ngomongin moralitas aja dulu. ya, kesadaran. Oh iya tadi yang kesadaran. Misalkan kesadaran kan banyak nih fenomena seperti misalkan kesadaran. Ada competing hipotesis juga apakah kesadaran itu fisik, dualisme ataupun non fisik gitu. Ya ataupun idealisme gitu kan. Nah,
Ya, emang kita punya fenomena yang dinamakan kesadaran dan kita juga punya nih multiple hipotesis gitu. Kita bisa menginterpretasikan dan multitafsir mengenai fenomena ini secara infinite gitu. Bagaimana menjelaskan fenomena kesadaran ini. Tetapi kita juga balik lagi ke tadi, bagaimana kita memisahkan hipotesis yang hanya hayalan dan hipotesis yang emang fakta dengan apa? Dengan prediksi. Kalau misalkan begini, kalau kesadaran itu fisik, kita akan memprediksi kalau kita misalkan ngasih sebuah substansi kimia gitu ya ke seseorang dan dia mabuk, nah kesadarannya akan terganggu. Kalau dia mengalami gear otak, kesadarannya terganggu gitu. Misalkan dia jadi nggak tahu namanya siapa, dia misalkan nggak tahu nama keluarganya atau tempat di mana dia lahir. Jadi itu tuh merupakan prediksi dari si fisik, dari yang hipotesis fisik bahwa oh ya kesadaran itu berarti fisikal gitu. Kalau secara fisik kita bisa mempengaruhi kesadaran, berarti ya kita bisa menyimpulkan bahwa kesadaran tersebut juga fisikal. Ya walaupun masih banyak konsep contentious gitu di situ di bidang philosophy of mind. Tapi yang harus kita tekankan itu balik lagi hipotesis mana yang membuat prediksi gitu kayak tersebut. Itu untuk poin kedua kesadaran. Kalau soal moralitas sangat masih terburu-buru untuk bilang kalau itu tuh bukan natural gitu. Kita kalau lihat ke other species gitu kan, ke makhluk hidup lain, mereka juga memiliki sebuah pola moral yang sama seperti kita gitu. Jadi moral progress mereka tuh mengikuti pola seperti manusia juga. Kalau kita lihat ada sebuah siapa namanya itu primatologis, saya lupa namanya, tapi dia melakukan sebuah riset di bonobo, kalau nggak salah bonobo atau simpanse, kalau nggak salah simpanse ya. Jadi sebuah seorang simpanse gitu kan, yang seorang ketua simpanse, yang leader simpanse tersebut, dia itu kayak kalau si ketuanya itu tirani, diktator dan tidak menghasilkan sosial yang positif, akan tergantikan gitu, akan dengan paksa diganti gitu oleh other tribe members dari simpanse tersebut. Nah, kita dari sini aja sudah tahu gitu, oh ya berarti si simpanse aja walaupun dia nggak ngerti tentang supernatural ataupun hal seperti itu gitu ya, dia sudah memiliki sebuah moral intuition gitu untuk melawan ketiranian itu sendiri. Nah, misalkan dari kalau ini prediksinya tuh ya walaupun masih spekulatif gitu, kalau misalkan kita hipotesiskan kalau ada sebuah makhluk hidup di planet lain gitu kan, yang berevolusi di planet lain dan mereka juga memiliki sebuah pola moralitas yang berprogres sama, berarti kita bisa kayak menyimpulkan gitu loh, oh berarti ya ini tuh natural aja gitu. Seperti kayak misalkan hukum fisika gitu, kayak kalau misalkan ada suatu hal yang immoral itu kayak men-trigger intuisi biologis kita untuk melawannya kayak gitu. Nah, menurut saya walaupun gitu saya masih agnostik mengenai apakah moral itu realisme ataupun subjektivisme, tapi sangat terburu-buru sih menurut saya untuk menilai bahwa moralitas itu like purely supernatural gitu. Oke, yang pertama mengenai consciousness sedikit aja ya. Memang ada hubungannya ya antara tubuh fisik dengan consciousness yang dibilang sama orang itu sebagai sesuatu yang imaterial, yaitu dengan misalkan kita ngasih obat sesuatu ngasih substance kepada otak kita, maka kesadaran kita juga akan berubah. Apakah ini bukti bahwa kesadaran kita itu di-generate oleh otak? Aku meragukan itu ya, karena gini, biasanya teman-teman teis itu akan ngasih analogi mobil dengan supirnya. So, kalau misalkan mobil kita itu tuh dirusak, kalau ada suatu cairan aneh dimasukkan ke dalam bensinnya, maka mobil kita akan rusak. That's it. Mobilnya yang rusak loh, otaknya yang rusak. Tapi kita tuh bukan mobil, kita tuh adalah supirnya. Jadi masih ada pemisahan antara mobil dengan supir, meskipun kita merusak mobilnya ya. Nah, dalam analogi ya, silakan. Nah, berarti yang memisahkan antara supir dan si mobil itu apa gitu di manusia ini? Yang memisahkan antara bahwa kita itu supir dan tubuh kita itu mobil gitu. Apa yang memisahkannya gitu? Again, consciousness maksudnya hanya karena ada satu substance yang dia tuh bisa mengubah susunan otak kita dan dia bisa mempengaruhi kesadaran kita. Itu nggak memisahkan, itu nggak membuat kalau consciousness kita itu di-generate oleh otak. Sama dengan analogi tadi. Mungkin kita di sini tuh perlu definisi consciousness yang jauh gitu, yang jauh lebih spesifik gitu. Menurut kamu, apakah identitas kita juga itu merupakan consciousness? Ini jujur ini adalah hal yang paling susah ya. Bagaimana kita mendefinisikan consciousness? Aku benci hal ini karena ini adalah hal yang sangat susah. Anyway, aku akan coba kayak
consciousness itu adalah apa ya? Maybe pengalaman subjektif kita gitu loh, atau kayak misalkan kamu melihat merah, kamu melihat hijau, kamu Hmm, feeling things. Aku pikir itu hmm. sebagai kita bisa mendefinisikan itu sebagai consciousness dulu. Mungkin definisi aku terlalu bodoh di sini, but anyway aku akan coba dengan definisi itu dulu. Gimana? Ya, misalkan kalau ada orang yang apa ya? Ini menurut saya kenapa si supirnya dan si mobilnya itu nggak berpisah gitu. Kalau misalkan kita melakukan sebuah damage terhadap otak seseorang, persepsi subjektifnya juga berbeda gitu. Kayak mereka itu nggak bisa gerak gitu kan, bagaimana mereka mempersepsikan indera mereka untuk apa, resepsi terhadap dunia itu juga terpengaruh gitu, karena kita sudah merusak si fisik otaknya tadi gitu. Ini kenapa menurut saya kayak si supir dan si mobilnya itu nggak misah menurut saya kayak gitu, karena banyak sekali persepsi subjektif yang bisa kita alter hanya dengan substance tadi, hanya dengan misalkan apa, damage terhadap otak. Banyak sekali persepsi subjektif yang bisa kita alter gitu hanya dengan mempengaruhi hal tersebut. Aku mau pindah ke moralitas, tapi sebelum pindah ke moralitas, aku mau tanya satu hal aja singkat ya tentang ini. Karena aku ngelihat bahwa pandangan kamu bahwa otak kita di-generate oleh otak itu konsekuensinya adalah kita tuh nggak bakal punya kehendak bebas. Berarti kamu adalah seorang determinis, ya nggak? Maybe. Oke, oke. Anyway, aku mau pindah ke moralitas dan kamu tadi sebetulnya udah klarifikasi ya, apakah kamu adalah anti realis atau realis, kamu masih agnostik di sana, tapi kamu nge-mention soal evolusi. Jadi aku mau nanya dulu nih, sebagai pertanyaan klarifikasi, apa yang menggrounding baik? Maksudnya ketika kita mengatakan suatu hal itu baik, apa standarnya mengapa kita mengatakan bahwa itu baik? Itu dulu deh. Oke, karena saya tadi masih agnostik gitu kan tentang realism dan juga subjektivism gitu. Karena for the sake of discussion, saya mungkin akan apa ya, sedikit condong ke dalam yang realism gitu. Jadi ada sebuah hipotesis. Kamu tahu nggak tentang BPW itu, Best Possible Worlds? Eh, aku tahu sedikit, but please elaborate. Ya, jadi kayak best possible worlds itu dimana setiap individu manusia yang ada di dunia itu tuh kayak gak akan pernah sekalipun mengalami suatu hal yang melanggar konsennya kayak gitu. Nah, dikarenakan dunia kita itu tidak best possible worlds, maka kita harus melakukan hal-hal pragmatik untuk misalkan eh, untuk mencapai si best possible worlds tadi gitu. Jadi misalkan kalau saya harus for the sake of argument, apa yang saya nilai untuk hal yang bermoral baik dan apa yang tidak bermoral, itu setiap tindakan yang mendekati kita terhadap best possible worlds tersebut saya anggap moral, dan segala tindakan yang menjauhkan kita terhadap best possible worlds tersebut itu tidak moral kayak gitu. Oke, dan aku pengen tanya, apakah ketika kita mempostulatkan best possible world itu, apakah itu termasuk ke dalam natural sciences? Kita bisa anggap, I don't know. Kayak kita bisa anggap kalau misalkan best possible worlds itu standarnya itu ada di konsen manusia gitu loh. So I don't really know. Tapi kayak misalkan setiap orang yang mengalami sebuah hal, sebuah apa ya, sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan konsen mereka, itu tuh sudah menjadi penderitaan bagi mereka sendiri gitu. Jadi di best possible worlds itu harusnya setiap manusia memiliki alam semestanya sendiri, dan dia itu bebas ngelakuin apapun di alam semestanya sendiri gitu. Oke, I don't know if it's ya, ya. natural sound. Sekarang aku mau nanya, apa saja hal-hal yang dia itu masuk ke dalam kategori atau kategori mendekati best possible world, dan apa kriterianya kita mengatakan bahwa itu masuk kategori itu. Misal kita mengatakan sedekah, sedekah masuk ke dalam best possible world. Makanya ketika kita melakukan sedekah itu tuh baik karena itu mendekati ke dalam best possible world itu ya. Aku pengen tanya, mengapa itu disebut mendekati possible world? Jadi begini, di best possible worlds itu tidak akan ada seseorang yang membutuhkan sedekah gitu. Jadi uh, si orang yang membutuhkan sedekah tadi akan memiliki kayak dunianya sendiri gitu, dan dia bebas dia bebas mengontrol alam semestanya sendiri, itu di best possible worlds. Jadi tidak akan ada sebuah kejadian yang
yang tidak dia inginkan di konsennya. Nah, karena dunia kita bukan best possible worlds, maka pragmatik untuk kita melakukan sebuah charity seperti itu. Karena itu kan mengurangi pengalaman seseorang yang tidak diinginkan oleh konsennya, kayak gitu. Yeah. But how do we know that? Bagaimana kita tahu kalau suatu tindakan itu masuk ke dalam best possible world atau enggak? Kita tanya apakah kejadian yang terjadi di hidup ini, apakah kejadian yang terjadi ke mereka itu sesuai konsen mereka atau enggak. Misalkan orang-orang yang membutuhkan charity gitu ya, saya miskin nih, apakah fakta bahwa kamu miskin, kamu mengalami kemiskinan itu sesuai konsen kamu enggak, kamu menginginkan ini enggak. Kalau mereka tidak, ya berarti itu menjauhkan kita dari best possible worlds tadi. Oke, berarti itu jatuhnya jadi subjektif dong, dan subjektif itu tuh bukan moral realism. I don't know, tapi kayak kita itu kayak gimana ya? Kayak tahu nggak analoginya tuh kayak kita bermain catur nih. Di setiap move yang ada di catur gitu kan, itu sangat subjektif gitu. Setiap move yang ada di catur itu sangat subjektif, tapi kita bisa secara objektif menganalisa misalkan move mana yang paling efisien untuk menjatuhkan raja lawan dan move mana yang paling blunder gitu. Seperti tadi. Misalkan kalau best possible worlds itu gak tahu realism, I don't know, soalnya kayak konsen seseorang itu kan beda-beda gitu ya. Kalau misalkan saya suka nge-gym, saya itu kan penderitaan yang saya rasakan di gym gitu kan, rasa sakit, rasa pegal, itu tuh sesuai dengan konsen saya. Nah, seperti itu. Jadi objektivitasnya tuh apakah ini sesuai dengan konsen kamu atau enggak nih, kayak begitu. But I don't know if that's subjective or not. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa apa yang ada dalam best possible world itu subjektif tergantung konsen manusianya, ya by definition itu masuk ke dalam ranah subjektivitas dong. So, morality is subjective. Dan kalau misalkan subjektif berarti itu anti realism loh itu. Maybe, but I don't know. Kayak aku kan masih agnostik ya di realisme ataupun objektivitas, but Oke, let's say kamu masih agnostik ya, apakah masih realism atau anti realism. Tapi poin aku adalah yang tadi ya. Sebetulnya yang ingin aku sampaikan adalah seperti tadi aku bilang bahwa moralitas itu tuh berada di ranah non-natural. Apalagi ketika kamu mengatakan bahwa kita punya moral guide that is the best possible world. Ketika kita mempostulatkan the best possible world itu tuh sudah masuk ke dalam ranah non-natural loh. Karena best possible world ini dia nggak ada di dunia ini, dia nggak bisa kita alami dengan empirisme misalkan. Kita nggak bisa mencari itu dengan scientific reason. So it is unnatural then. Maybe unnatural, tapi kan kayak hipotesis yang terjadi di hipotesis mengenai best possible world itu ada di aktivitas otak manusia kan. So yes, tapi kalau misalkan kamu mengatakan best possible world itu adalah natural karena itu masih berada di aktivitas otak manusia, berarti kita juga bisa mengatakan dong kalau Tuhan itu juga natural atau nenek lampir juga natural karena itu juga digenerate oleh otak, ya nggak? No, tadi kita balik lagi ke misalkan prediksinya itu ke hipotesis tadi mana yang membuat prediksi ataupun yang enggak. Nah, kita ini tentang moralitas belum ada hipotesis satupun yang dapat berprediksi kayak begitu. Nah, prediksi yang tadi saya bilang itu kalau misalkan moralitas ini objektif gitu kan, maka kehidupan lain misalkan suatu saat nanti kita lihat sebuah alien yang hidup di planet lain gitu kan, dan kemudian mereka juga mengalami sebuah moral progress yang sama seperti manusia. Nah, berarti itu bisa merupakan sebuah prediksi dari moral realism gitu loh. Oke. Ini udah 1 jam 14 dan kalau boleh mungkin satu pertanyaan lagi aja. Aku janji akan singkat banget ya. Nanti ya tamu-tamu yang di bawah kasihan pengen ini. Aku pengen nanya ini. Sabar. Aku pengen nanya ini sebagai klarifikasi. Apakah kamu memandang bahwa science itu adalah satu-satunya hal yang reliable, yang mana sesuatu yang ada itu tuh hanyalah sesuatu yang bisa digapai jika ada data-data saintifiknya? Bahasa kasarnya adalah, dan aku nggak mau mengatakan ini sebetulnya, tapi bahasa kasarnya adalah, apakah kamu penganut saintisme? Anyway. I mean,
seperti kita lihat juga tadi gitu kan, kalau moralitas dan sains itu masih contentious gitu kan. Kita agak, misalkan kita di sains gak tahu gitu kan tentang is atau ought gitu. Makanya saya masih agnostik mengenai hal itu gitu. Um, untuk dikatakan saintisme no sih, tapi jauh lebih ke naturalism, like metaphysical naturalism, or I don't know, kayak um, saya masih benar-benar agnostik mengenai like moralitas itu dan agama dan masalah is and ought gitu loh. Kayak kalau dibilang saintisme juga kayak ini, kalau kalau sains sudah menjelaskan tentang moralitas, nah baru tuh Ya. bisa gitu kan kayak sains Kamu itu. kamu kamu setuju nggak dengan penjelasan Sam Harris kalau misalkan sains itu bisa kita pakai untuk menjelaskan moralitas bahwa suffering is bad? Oh ya, dia itu mengklaim sebuah fakta gitu ya. Em, kurang setuju sih karena suffering itu kan tadi kayak apa ya? Kita bisa pilih gitu suffering mana yang kita pengen dan suffering mana yang kita kita apa ya? Yang kita nggak pengen. Misalkan kalau Sam Harris bilang apa, menyentuh menyentuh sebuah kompor yang panas itu sakit gitu dan makanya kamu jangan sentuh gitu kan. Tetapi kalau misalkan itu menyelamatkan anak kita gitu kan dari kematian, ya kita akan sentuh juga gitu. So I don't know about that. Mantap, mantap. Biasanya aku menemukan teman-teman ateis itu yang kayak setuju, setuju banget sama Sam Harris, tapi kamu kayak berusaha untuk membantahnya ya dan tidak setuju. Anyway, ini udah 1 jam 16 menit teman-teman. Makasih Mas Evo sudah bersedia untuk tampil di podcast aku, dan aku juga makasih banget udah diangkat ke live TikTok kamu dan kita udah ngomongin banyak hal di Thank you, sini. thank you. So, ya, aku izin turun dan teman-teman yang mau naik silahkan ya. Makasih Bang Evo, makasih teman-teman Thank you semuanya. Bang. Thanks Thank for the you. discussion. Ya, It's been a aku izin pleasure. upload ya, nggak apa-apa ya? Boleh, 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 boleh. Siap, siap, siap. Oke, aku izin leave ini ya. Oke, bye bye. Bye-bye. Matthew. Oke, Matthew.